Langkah Indonesia dikoreksi seorang dokter. Sikap pemerintah yang tidak memberlakukan lockdown dan malah melakukan herd immunity sebagai cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 mengundang kekhawatiran yang mendalam dari kalangan dokter. Dr. Tifauzia Tiasuma yang merupakan ahli epidemiologi mencermati bahwa strategi yang sedang dijalankan pemerintah adalah tidak memberlakukan lockdown, hanya imbauan agar tidak keluar masuk Indonesia, membeli rapid test untuk mempercepat penapisan ODP dan PDP, serta membeli obat Avigan dan Chloroquine dalam jumlah besar. Terkait langkah-langkah pemerintah di atas, Tifauzia mengatakan bahwa ada langkah strategis yang dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Dan mungkin langkah tersebut adalah masuk dari pihak-pihak non-kesehatan. Sehingga sangat mungkin saat ini Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk melakukan herd immunity. Tifauzia menyampaikan kepada Presiden bahwa untuk mempertimbangkan kembali bila memang memutuskan untuk menyetujui herd immunity. Tifauzia menjelaskan herd immunity adalah langkah cepat membangun imunitas bersama secara kolektif dengan membiarkan masyarakat terinfeksi bersama. Dengan demikian, akan ada yang terjadi yaitu banyak orang akan terinfeksi. Sebagian yang terinfeksi akan meninggal, sebagian yang terinfeksi akan sembuh sebagai carrier atau pembawa, dan sebagian yang kontak tetapi tidak terinfeksi akan memiliki kekebalan. Untuk diketahui, herd immunity bisa efektif apabila karakter virus dan prediksi evolusi atau mutagenesisnya sudah bisa diketahui dengan pasti. Namun masalahnya adalah virus SARS-CoV-2 ini baru memulai perjalanan evolusinya. Tidak ada satupun ilmuwan di dunia ini yang mampu memastikan perjalanan mutasi virus ini akan menjadi seperti apa. Tifauzia mengatakan bahwa herd immunity menjadi langkah spekulatif yang sangat berbahaya bagi seluruh rakyat. Apalagi, rakyat Indonesia memiliki daya kekebalan tubuh dan status nutrisi yang rendah. Sehingga apabila herd immunity dilakukan, maka alih-alih terjadi imunitas kolektif, tetapi yang terjadi adalah banyak yang terinfeksi dan menjadi parah dengan cepat. Banyak rakyat yang meninggal, terutama kelompok usia rentan dan yang memiliki komorbid, dan fasilitas kesehatan yang pada dasarnya memiliki ketahanan rendah akan tumbang dengan cepat. Tifauzia menambahkan bahwa yang terkorbankan adalah dokter dan tenaga kesehatan lain. Sekali lagi, kata Tifauzia, pihaknya menyampaikan selagi belum terlambat bahwa strategi lockdown teritorial dan wilayah masih harus dipertimbangkan dan diputuskan dengan cepat oleh pemerintah RI. Kata Tifauzia, herd immunity seperti langkah bumi hangus. Kasihan rakyat. Menurut Tifauzia, kira-kira kalau saya membacanya adalah rakyat yang terinfeksi nanti akan diberi Avigan dan Chloroquine. Padahal Avigan masih kontroversial dan baru terbukti bermanfaat dalam skala terbatas untuk gejala ringan dan sedang. Kata Tifauzia, dengan status imunitas dan status nutrisi sebagian besar rakyat Indonesia yang rendah, maka kemungkinan orang terinfeksi hanya sampai status ringan sampai sedang akan sangat kecil karena terbukti sampai saat ini angka case fatality rate mencapai 8,4%, lebih tinggi dari angka sembuh. Artinya, siapapun yang terinfeksi apalagi pada usia beresiko akan melampaui fase ringan dan sedang langsung menuju fase parah. Sehingga Avigan hanya akan seperti membuang garam di lautan, alias sia-sia. Sedangkan Chloroquine yang dimaksud untuk membuat kondisi endoplasma menjadi toksik. Dan beberapa negara yang telah melakukan pemberikan Chloroquine saat ini melaporkan mengalami keracunan akut dan kerusakan liver dengan cepat. Alih-alih kata Tifauzia, bisa meracuni virus, yang teracuni justru penderitanya. Karena itu, Tifauzia mengatakan bahwa herd immunity yang tampaknya akan diterapkan di Indonesia menjadi langkah yang berbahaya bagi rakyat Indonesia. Maka Tifauzia bertanya, siapa lagi yang mengusulkan ide konyol dan berbahaya ini kepada pemerintah? Untuk Anda yang tahu, silakan jawab pertanyaan Tifauzia di kolom komentar.